Allah Ta'ala, karena pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Ta'ala untuk melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair, kitab yang memuat dosa-dosa besar, yang mana saat ini kita berada pada dosa besar ke-65. Kita masih membahas tentang jidal, ya, perdebatan, berbantah-bantahan dan bertengkar, al-khusumat, ya, pertengkaran yang disebabkan karena perdebatan. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan usaha kita dalam mempelajari kitab para ulama ini sebagai satu amal soleh yang kelak akan memperberat timbangan kebaikan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita sampai pada penjelasan penulis, yaitu berkaitan dengan riwayat dari Hajjaj bin Dinar, dan dia adalah soduk, ya. Soduk itu salah satu istilah untuk memberikan pujian kepada seorang perawi, yang mana makna soduk itu adalah orang yang sangat jujur, sangat terpercaya, gitu ya. Dan orang itu kalau diberikan gelar atau pujian soduk, maka hadisnya kuat, gitu ya. Riwayat hadisnya kuat, bisa diterima. Hajjaj bin Dinar meriwayatkan dari Abu Ghalib, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal." Tsumma tala qauluhu ta'ala, "Ma dharabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah suatu kaum tersesat yang pada saat sebelumnya mereka berpegang kepada hidayah, melainkan pasti karena mereka didatangi oleh sifat suka mendebat. Kemudian beliau membaca firman Allah Ta'ala, mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, melainkan dengan maksud membantahnya saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Jadi ketika seseorang misalnya diberikan hidayah oleh Allah untuk mengenali kebenaran, namun kemudian dia masuk pada ranah suka melakukan perdebatan di dalam perkara agama ini, maka dikhawatirkan hal ini akan meragukan kebenaran yang sudah dia yakini, ya. Yang kemudian pada akhirnya dia lebih memilih kepada penyimpangan daripada kebenaran yang sebelumnya dia yakini atau dia paham. Dan berkenaan dengan perdebatan ini, mungkin pertemuan yang lalu sempat kita bahas. Para ulama ketika membahas tentang hukum al-jidal, ya, hukum perdebatan, maka para ulama itu memberikan penjelasan, ada yang disebut dengan al-jidalul mahmud dan al-jidalul madmum. Perdebatan yang mahmud, yang terpuji, dan perdebatan yang tercela. Jadi perdebatan dalam agama itu ada dua. Tapi secara hukum asal, perdebatan itu dilarang dalam agama. Ya, perdebatan, terutama perdebatan berkaitan dengan agama, ya, bukan perdebatan berkaitan dengan yang lain. Itu secara hukum asal dia dilarang di dalam syariat kita ini. Namun terkadang diperlukan adanya jidal atau perdebatan ini, sehingga para ulama kemudian memberikan pembagian perdebatan itu ada dua. Perdebatan yang bersifat terpuji dan perdebatan yang bersifat tercela. Nah, adapun perdebatan yang bersifat terpuji itu adalah dalam rangka itsbatul haq, dalam rangka untuk mengokohkan kebenaran, wa ibtalul batil, dan dalam rangka untuk menampakkan suatu kebatilan, suatu kesesatan. Dan ini tidak mungkin bisa dilakukan kecuali ahli ilmu yang tidak hanya mereka memiliki penguasaan ilmu yang mendalam, tapi juga memiliki kemampuan untuk menampakkan ilmu itu sebagai hujjah untuk menguatkan kebenaran dan menampakkan suatu kebatilan. Sehingga tidak semua orang bisa masuk ke ranah perdebatan, gitu ya. Karena tujuan perdebatan yang terpuji ini adalah untuk menampakkan kebenaran yang mungkin tertutupi oleh syubhat, ya, hal-hal yang menyamarkan kebenaran itu dari pendapat-pendapat manusia, dan berusaha untuk menampakkan
pendapat-pendapat yang batil, yang berseberangan dengan kebenaran itu, sehingga semakin tampak mana yang hak dan mana yang batil. Ini tujuan perdebatan yang dibolehkan, bahkan dinyatakan dalam agama sebagai al-jidalul mahmud, perdebatan yang terpuji. Bahkan dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan tentang hal ini. Allah SWT berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Serulah ya olehmu kepada jalan Tuhanmu dan juga apa? Wal mau'izatil hasanah, dan memberikan nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah kepada mereka dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik. Allah tidak katakan dengan cara yang baik, tapi dengan cara yang terbaik. Sehingga tidak semua orang itu bisa masuk dalam ranah perdebatan yang terpuji. Kemudian yang kedua ada perdebatan yang tercela. Perdebatan yang tercela ini adalah hanya sekedar untuk ya seseorang mendebat kebenaran. Misalnya ada suatu kebenaran yang sudah kokoh, yang sudah benar-benar bisa dipahami oleh semua orang, kemudian ada orang datang kemudian mendebatnya, membuat keraguan-raguan kepada kebenaran yang telah dipahami tersebut. Nah, maka ini adalah perdebatan yang terlarang, tercela, dan diharamkan di dalam agama. Dan ini akan menjadi sumber kesesatan. Ya, akan menjadi sumber kesesatan. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini, madalla qaumun ba'da huda. Tidaklah suatu kaum itu tersesat setelah mendapatkan petunjuk. Ya, kanu alaihi, yang mana mereka telah berada di atas petunjuk itu, illa utul jadal, kecuali jika mereka diberikan apa? Perdebatan di dalamnya. Jadi kalau seseorang itu sudah di atas hidayah, di atas petunjuk, di atas kebenaran, kok kemudian mulai ya meragukan kebenaran itu, dan kemudian mulai adanya perdebatan di antara manusia terhadap kebenaran tersebut untuk meragukan kebenaran ini, untuk kemudian berusaha menyusupkan kebatilan di dalamnya, gitu ya. Maka yang terjadi adalah mereka akan tersesat. Ya, mereka akan tersesat. Kemudian diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna akhwafa ma akhafu ala ummati, sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa umatku itu adalah zallatu alimin, ketergelinciran seorang alim, wajidalu munafiqin bil Quran, dan debatnya orang munafik dengan Al-Quran, dengan menggunakan Al-Quran. Jadi ada orang munafik, dia ingin mendebat kebenaran justru dengan melalui sumber kebenaran itu, yaitu Quran. Artinya ini apa? Ini syubhat. Ada syubhat yang dilakukan oleh orang-orang munafik untuk menyimpangkan makna yang ada di dalam Quran, misalnya begitu ya, atau mendatangkan satu ayat yang kemudian ditafsirkan sendiri sehingga bertentangan dengan ayat lain yang menafsirkannya, misal seperti itu. Sehingga yang terjadi apa? Memunculkan pemahaman sesat karena penyimpangannya terhadap Al-Quran. Benar, dia berdalil pakai Quran, tapi cara pendalilannya tidak tepat, gitu. Dan ini banyak terjadi. Ya. Ini banyak terjadi di tengah manusia, terutama di antara mereka orang-orang yang mencoba untuk mencari dalil-dalil dari Quran untuk misalnya seperti melegalkan perbuatan kesyirikannya, ya, melegalkan perbuatan kesyirikannya misalnya, atau untuk membuat satu syubhat gitu. Ya, terkadang kami mendapati di beberapa tokoh-tokoh yang ya, menyerukan kepada kesyirikan ini, kadang-kadang mereka juga bawa ayat-ayat Quran. Mereka membawa ayat-ayat Al-Quranul Karim, yang mana ternyata kemudian mereka memberikan penjelasan terhadap ayat Quran itu, atau mengenai ayat Quran itu ternyata sangat berbeda dengan penjelasan para ulama yang di atas pemahaman yang benar. Jadi ketergelinciran seorang alim dan perdebatannya munafik dengan Quran, wa dunya taqta'u a'naqakum, dan dunia yang memotong leher kalian. Jadi maksudnya adalah kesenangan duniawi yang membuat kemudian seseorang menggadaikan agamanya demi meraih dunia.
Ya, ketika seseorang itu mencintai dunia secara berlebihan, maka dia akan melakukan kerusakan yang sangat membahayakan kepada agamanya. Bahkan melebihi kata Nabi SAW, dua serigala yang lapar yang dilepaskan untuk memangsa seekor kambing. Madhi bani ja'i'ani ursila ala ghanamin bi afsada. Ya. Jadi tidaklah ada dua serigala yang sangat lapar yang kemudian dilepaskan pada seekor kambing, itu lebih merusak bagi kambing itu daripada orang yang mencintai dunia dan kedudukan terhadap agamanya. Jadi orang yang mencintai dunia dan kedudukan di dunia ini gitu ya, itu akan merusak agamanya jauh lebih rusak daripada dua ekor serigala yang dilepaskan pada seekor kambing dalam keadaan keduanya lapar. Ya, kita tahu bahwasanya dua ekor serigala kalau dalam kondisi lapar kemudian dia memangsa seekor kambing, maka keduanya akan memakan habis semua tubuh seekor kambing tersebut. Atau kalau seandainya tersisa pada tubuh seekor kambing ini, maka yang tersisa hanya sedikit. Nah, orang yang mengejar dunia dan mencintai dunia dan mencintai kedudukan tinggi di dunia, ya, entah jadi pejabat, penguasa atau semacamnya, itu merusaknya kepada agama itu jauh lebih hebat daripada dua ekor serigala tadi yang memangsa seekor kambing. Sehingga menunjukkan bagaimana ya kecintaan dunia itu benar-benar merusak agama seseorang, menghancurkan agama dan akhirat seseorang. Nah, jadi dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa di antara ya, perdebatan yang tercela itu adalah perdebatannya orang munafik dengan Quran. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya terkadang ada orang yang ya dia ini berada di atas kesesatan, kemudian dia melegalkan atau ingin menanamkan kesesatan itu di tengah masyarakat dengan cara membawa Al-Quran sebagai dalil kesesatannya gitu. Tapi sekali lagi ini bukan dalil yang benar di dalam pendalilan, hanya sekedar asal comot ayat yang penting menurut pemahaman dia bisa dia bawa kepada ranah kesesatan yang dia yakini. Ya, contoh misalnya sebagian orang-orang sufi itu menyebutkan bahwa seseorang kalau sudah berada pada tingkatan yang lebih tinggi daripada tingkatan syariat, maka sudah tidak lagi terikat dengan beban kewajiban syariat. Karena Allah SWT memerintahkan dalam Quran seperti itu, katanya dia. Yaitu dalil firman Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang al-yakin kepadamu, keyakinan kepadamu. Jadi kalau sudah yakin gitu ya, sudah tidak perlu lagi untuk ibadah, karena ibadah ini kata mereka adalah wasilah untuk mencapai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala yang tingkatannya tingkatan yakin ini. Kalau sudah pada tingkatan itu, sudah tidak sholat, tidak puasa, tidak ngapa-ngapain dari ibadah, tidak masalah. Padahal ayat ini ya justru membantah pemahaman sesat mereka yang menyatakan bahwa ibadah itu ada titik akhirnya di dunia ini, yaitu sampai pada tingkatan yakin. Ini dibantah justru dengan ayat itu. Kalau kita kembalikan pemahamannya kepada pemahaman yang benar, seperti penafsiran para sahabat. Para sahabat menjelaskan makna al-yakin dalam ayat tadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang al-yakin kepadamu. Itu maksud al-yakin itu adalah al-maut, kematian. Sehingga makna yang benar adalah sembahlah Tuhanmu sampai mati, bukan sampai tingkatan ma'rifat gitu loh. Iya. Nah ini kan akhirnya kan justru menjadi bantahan untuk kesesatan pemahaman mereka. Nah inilah pentingnya merujuk kepada pemahaman yang benar. Karena banyak orang munafik itu yang mendebat kaum muslimin itu juga melalui Al-Quran, menggunakan Al-Quran. Nabi SAW juga bersabda, al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Perdebatan di dalam Al-Quran itu kekufuran. Apa yang dimaksud dengan perdebatan dalam Quran kekufuran? Jadi maksudnya di sini adalah
perdebatan yang dilakukan dalam rangka menolak kebenaran yang ada di dalam Quran. Misalnya Al-Quran mengatakan A, kemudian ada yang mendebatnya mengatakan oh tidak benar Quran itu, dia harusnya B, C, D dan seterusnya. Ini kekufuran. Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya adalah untuk diimani, dipelajari, diimani kebenarannya dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau didebat berarti menandakan bahwa orang yang mendebat Quran itu dia mengingkari kebenaran Al-Quran. Sedangkan mengingkari kebenaran Al-Quran termasuk bentuk kekufuran, dia bukan keimanan. Kemudian dan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bahkan begini Pak, dalam Quran itu sendiri pun meskipun ada perbedaan pendapat para ulama dalam menafsirkan Al-Quran, tapi kebanyakannya perbedaan pendapat itu sifatnya tanawwu', sifatnya itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Kalau kita belajar tafsir ya, baca kitab-kitab tafsirnya para ulama, ya, yang nulis benar-benar para ulama ya, bukan cendekiawan atau apa gitu ya, yang tidak dikenal sebagai seorang ahli ilmu. Kalau Anda baca, Anda akan menemukan terkadang ada perbedaan-perbedaan dari sisi penafsiran terhadap suatu ayat atau suatu kata dalam ayat. Tapi kebanyakannya gitu ya, kebanyakannya, mayoritasnya, perbedaan pendapat itu bukan saling bertentangan satu dengan yang lain, tapi saling menguatkan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Seperti contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang paling pendek, surat apa Pak? Inna a'tainakal kautsar gitu. Sesungguhnya kami telah memberikan engkau Muhammad ya, al-kautsar. Al-kautsar itu maknanya adalah al-khairul katsir. Kebaikan yang banyak. Nah, maka banyak para ahli tafsir itu menafsirkan al-kautsar itu nahrun fil jannah ya, sungai yang ada di surga, atau haudun fil jannah, telaga Nabi yang ada di surga yang nanti orang-orang beriman akan mendatangi dan meminum darinya. Ada juga mengatakan Al-Kautsar itu Al-Quran, ada juga yang mengatakan Al-Kautsar itu adalah kebaikan yang umum yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mencakup semua pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para al-ulama. Nah, sehingga perbedaan-perbedaan pendapat ini semuanya hanya sekedar perbedaan yang saling melengkapi, bukan saling bertentangan, bukan saling kontradiksi satu dengan yang lain. Itu kebanyakan Quran itu penafsir para ulama menafsirkannya seperti itu ketika terjadi perbedaan-perbedaan. Artinya apa? Artinya ranah untuk didebat di dalam Quran kalau sudah tafsirkan dengan penafsiran yang benar pemahamannya, itu hampir nggak ada gitu. Maksud saya celah untuk melakukan perdebatan di situ karena perbedaan-perbedaan yang ada di dalamnya, di dalam penafsiran itu hampir-hampir tertutup, hampir-hampir nggak ada, sedikit sekali gitu ranah-ranahnya, yang menandakan bahwasanya Al-Quran ini ya Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semuanya ini, alhamdulillah, termasuk kitab suci yang ketika seseorang mendebat Quran itu bakal akan terlihat dia dalam kondisi atau posisi yang batil gitu. Nah, sehingga jelas-jelas ketika seseorang mendebat Quran, maka jelas-jelas dia termasuk bentuk kekufuran, karena Quran la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Quran itu tidak didatangi oleh kebatilan ya, dari depan maupun dari belakangnya, karena Quran turun apa? Dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Sehingga siapa yang mendebat Al-Quran maka jelas dia berada di syafahalakah ya, berada di tempat jurang yang akan membinasakannya, yaitu kekufuran. Kemudian dan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man khasama fi batilin wa huwa ya'lamu lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'a. Barang siapa yang melakukan bantah-bantahan atau membantah dengan disertai permusuhan gitu ya, khasama ini membantah sekaligus menimbulkan pertengkaran, permusuhan. Fi batilin, di dalam perkara yang batil,
Wa huwa ya'lamu, sedangkan dia tahu bahwa yang dia bela sampai dia rela berbantah-bantahan sampai bermusuhan dengan yang dibantah gitu ya, itu adalah ternyata kebatilan. Dia mempertahankan kebatilannya. Apa alasannya kenapa kok dia tetap mempertahankan kebatilannya? Mungkin saja dia tidak mau dikalahkan di dalam apa? Perdebatan. Dia merasa angku sombong, ya, dia merasa dirinya itu benar, selalu benar, nah gitu ya. Atau dia merasa dirinya alim, pandai, cerdas, tidak mungkin salah, misal gitu. Kok ada yang mendebat dia dalam suatu kesalahan atau yang meluruskan dia dalam suatu kesalahan, kok dia kemudian mendebat orang yang meluruskan dia di atas ya, kesalahannya tersebut, sedangkan dia tahu bahwa dirinya sebetulnya salah gitu ya. Dia mempertahankan kesalahannya itu demi untuk menjaga kehormatan dirinya misal gitu ya. Maka yang terjadi adalah lam yazal fi sakhatillah. Maka dia senantiasa dalam murka Allah hatta yanzi'a, sampai dia berhenti dari perdebatan itu. Sampai benar-benar dia merujuk kepada kebenaran yang dia ketahui dia tidak berada di atasnya. Nah, kan ada sebagian orang mesti begitu ya, kadang-kadang seperti itu. Ada orang mungkin masya Allah dia dikenal punya ilmu yang luas tentang agama. Terus kemudian jika dia juga punya kecerdasan, punya kemampuan menghafal yang kuat misal gitu. Tapi yang namanya manusia mungkin saja ada yang salah gitu. Namanya manusia sehebat apapun dia mesti ada kesalahan. Nah, ketika kesalahannya misalnya itu diluruskan gitu ya oleh orang lain, lebih-lebih lagi kalau dia memandang orang lain yang meluruskannya ini ternyata nggak lebih alim dari dirinya. Nah, ini kadang-kadang muncul apa? Iya, keangkuhannya. Ah, kamu siapa? Tidak fokus pada bantahannya, malah mengorek apa? Mengorek latar belakang orang yang kamu itu masih belajarnya kapan. Bukan fokus pada bantahan yang diberikan, apa memang benar bantahannya ini kan gitu ya, atau usaha dia meluruskan ini ternyata benar misalnya ya, dia terima kebenaran dari siapa saja. Tapi kadang seperti itu Pak orang ini ya. Nah, ini wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Jadi semua Pak lapisan masyarakat itu ya, semua manusia, entah mohon maaf yang alimnya maupun yang jahilnya, sama-sama diuji sama Allah SWT. Karena kita ini hidup di dunia ini mesti ada ujian. Orang alim pun juga diuji. Bisa saja dia salah terus apa? Diperbaiki oleh muridnya, atau mungkin orang yang tidak dikenal dia termasuk orang yang berilmu, tapi benar dia gitu. Dia merasa dirinya salah, ya saya memang salah. Ya harusnya apa? Legowo menerima kebenaran dari siapapun juga. Itu yang sadar. Makanya ini ujiannya di situ, Pak. Gitu ya. Kalau kita yang nggak ngerti kan ujiannya apa? Ujiannya suruh belajar, cik gak ngantuk nih majelis piye caranya bisa gitu. Ya, cara supaya bisa belajar yang baik. Nah, kita ini kan tarafnya belajar. Tarafnya yang sudah tinggi-tinggi mungkin seperti itu gitu ya. Mungkin saja ada kesilapan namanya manusia, ada lupanya atau ada nggak konsentrasinya kemudian salah, ada yang membenarkan, maka itu ujian bagi dirinya. Dalam riwayat yang lain ya, lafaz yang lain disebutkan faqad ba'a bi ghadabin minallah, maka dia telah kembali dengan mendapat murka Allah. Jadi orang ini dimurkai oleh Allah SWT. Karena kalau kita perhatikan orang dalam kondisi seperti itu, dia tahu dia berada di atas kesalahan, terus ada yang membenarkannya, terus malah yang membenarkan diajak debat supaya kesannya itu yang membenarkan dia itu dalam kondisi salah gitu. Ya, dia berusaha untuk menggambarkan apa? Kondisi yang terbalik. Padahal dia tahu yang dibenarkan ini tahu kalau dirinya dalam kondisi salah, keliru. Ya, maka di sini ya kenapa kok sampai mendapatkan murka Allah? Karena jelas Pak, yang pertama dia menolak kebenaran itu sendiri. Dia dalam posisi salah, dia tahu dia salah, terus datang kebenaran, harusnya apa? Diterima, kan gitu ya. Kebenaran ini diterima. Tapi dia tolak, nah ini dosa sendiri. Kemudian yang kedua, sebab yang mendorong dia menolak kebenaran tersebut dalam kondisi dia sadar kalau itu kebenaran yang datang adalah karena kesombongan. Al-kibar, kesombongan. Ya, karena sombong itu
ya, menjadikan dia merasa apa? Lebih baik dari yang lain. Dia merasa kalau saya salah, ya malu sama yang lain gitu ya. Tapi itu malu yang tidak pada tempatnya. Harusnya malu kalau ketika dia salah, jelas-jelas dia tahu salah, dia tetap mempertahankan apa? Kesalahannya pada saat disampaikan kebenaran. Itu harusnya dia malu. Ya, kondisi seperti ini dia harusnya malu, bukan malah sebaliknya gitu ya. Seharusnya begitu. Makanya ujian lagi kembali. Iya. Sehingga menjadi sebab apa? Allah Ta'ala memurkainya. Kemudian diriwayatkan pula dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati kullu munafikin alimul lisan. Yang paling aku takutkan menimpa umatku itu adalah adanya di tengah umatku ini setiap munafik yang memiliki kemampuan untuk bersilat lidah. Artinya apa? Orang munafik ini pandai untuk mengemas kebatilan ya dengan retorika penyampaiannya yang bagus gitu ya, atau kemampuan dia dalam apa? Menjelaskan sesuatu yang awalnya itu hakikatnya kebatilan tapi bisa dipoles sehingga seakan-akan itu sebuah kebenaran. Itu yang ditakutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muncul di tengah umat, dan ini saya kira banyak Pak. Orang seperti ini banyak. Iya. Ini terutama bicaranya dalam masalah agama ya. Itu juga masuk sebetulnya kategori itu, cuman ini lebih pada yang agama. Ada orang-orang yang di atas kebatilan, kemudian dia berusaha untuk mengokohkan kebatilannya dan kemudian apa? Berusaha untuk bersilat lidah agar kebatilannya itu tampak sebagai kebenaran. Dan ini adalah perkara yang menjadi ujian berat bagi umat Islam ya. Ketika mereka mendapati orang-orang seperti ini dan kemudian al-jahalah, kebodohan itu sudah menyebar luas di tengah kaum muslimin. Sehingga yang terjadi apa? Kaum muslimin sudah tidak punya ilmu yang kuat untuk membentengi dirinya dari ya, kesesatan yang disebarkan si munafik ini, yang ahli dalam berdebat, ahli dalam menyampaikan kebatilannya, sehingga mudah sekali untuk ikut kepada kesesatannya. Dan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-haya wal 'iyyu syu'batani minal iman wal badha' wal bayanu syu'batani minan nifaq. Jadi malu dan sedikit bicara ya, yaitu maksudnya adalah berbicara yang sia-sia atau mengandung dosa, adalah dua cabang dari cabang-cabang keimanan. Wal badha' wal bayanu syu'batani minan nifaq. Sedangkan berbicara kotor dan banyak omong ya, ngomong yang tidak karu-karuan gitu ya, berkata-kata yang tidak baik atau perkataan yang tidak mengandung faidah, itu adalah dua cabang dari kemunafikan. Karena Nabi SAW memerintahkan kita itu kan hanya dua dalam hal menggunakan lisan ini ya. Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, kan gitu ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam dari berkata yang buruk. Bukan diam dalam berkata yang baik, enggak. Maksudnya adalah dia diam untuk tidak berkata yang buruk. Jadi pilihannya cuma salah satu dari dua hal ini. Berkata asal baik ya, tidak berkata yang tidak baik. Adapun ketika dia hendak menyampaikan sesuatu yang baik, maka dia ucapkan, utarakan, katakan gitu. Bahkan terkadang seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengingkari suatu kemungkaran dengan lisannya, dengan memberikan nasihat atau ya perkataan-perkataan yang baik untuk mengingkari kemungkaran yang ada di hadapannya, terus kemudian dia diam, bukan karena ini ada mudarat yang nanti bakal dia terima ketika dia tidak menyampaikan kebenaran itu Pak. Dia misalnya orang yang punya kemampuan untuk menasehati orang-orang yang ada di bawahnya, misalnya keluarganya. Dia melihat keluarganya ada melakukan penyimpangan, dia bisa nasihati, entah suami kepada istri, istri kepada suami,
atau orang tua kepada anak gitu ya, atau anak mungkin ya menasihati orang tuanya dengan adab yang baik. Pada saat melihat ada anggota keluarga yang melakukan kemungkaran, kemudian dia bisa menyampaikan kebenaran itu kepada keluarga anggota keluarganya tersebut, namun dia diam saja, tidak mau menyampaikan, dan tidak ada penghalang apapun untuk dia menyampaikannya gitu. Tidak ada sesuatu yang dia khawatiri nanti bakalan saya akan kena ini, tidak ada gitu ya, tertimpa demikian tidak ada kemudorotan yang ditakuti misalnya. Maka kemudian dia tidak menyampaikan kebenaran, maka para ulama menyebutkan syaitonun akhras. Orang seperti ini setan yang bisu. Kenapa dikatakan setan bisu? Karena membiarkan keburukan itu terjadi, membiarkan keburukan terjadi, sedangkan dia mampu untuk mengubahnya dengan menyuruh orang berbuat keburukan itu 11-12 gitu ya. Hal yang hampir tidak ada perbedaannya. Kecuali kalau orang itu melihat kemungkaran, dia tidak mampu untuk mengingkari kemungkaran itu kecuali dengan hanya hatinya saja gitu ya. Maka ini lain ya. Ini bukan dikatakan syaitonun akhras. Tapi kalau dia itu mampu, ada kemampuan menasehati dan tidak ada hal yang dia khawatirkan atau dia takuti ketika menasehati atau mengubah kemungkaran itu ya, kemudian dia diam saja, maka apa bedanya dengan orang yang memprovokasi orang lain untuk melakukan perbuatan dosa? Hampir sama gitu. Makanya kemudian disebut syaitonun akhras, setan yang bisu, karena setan bisu mesti membiarkan kemungkaran tetap terjadi, sedangkan dia nggak bisa mengajak orang lain berbuat kemungkaran karena bisu kan gitu ya. Tapi ketika melihat kemungkaran ya mesti seneng setan ini, kalau setan bisu kan gitu ya, lihat kemungkaran, wah untung saya nggak pakai ngajak ya, nggak pakai bisi wis jalan dewi nah gitu. Nah sama dengan seperti itu gambaran orang yang memiliki kemampuan mengingkari kemungkaran di hadapannya, namun dia tetap diam dan tidak mengingkarinya. Kemudian di sini disebutkan dosa besar ke-66 adalah mengebiri hamba sahaya atau memotong hidungnya atau menyiksanya secara zalim dan semena-mena. Jadi meskipun ya hamba sahaya atau budak itu kalau dalam hukum status sosial masyarakat ya, kita tidak bicara di dalam hukum Islamnya, tapi di dalam statusnya sebagai strata masyarakat itu yang paling rendah, bahkan dianggap budak atau hamba sahaya itu adalah seperti benda mati yang bisa diperjualbelikan. Namun dalam Islam hamba sahaya budak adalah tetap sebagai manusia ya. Tuannya atau pemiliknya wajib untuk bermuamalah yang baik kepada sang budak tersebut, tidak boleh semena-mena berbuat kezaliman kepada sang budak. Bahkan Islam ini sangat menganjurkan untuk membebaskan apa? Budak ya. Dengan cara apa? Dengan cara diantaranya adanya kafarat yang harus dibayar dengan memerdekakan budak. Terus kemudian apa? Memotivasi kaum muslimin ya, untuk membebaskan budak, dia akan mendapatkan pahala seperti ini dan ini kan gitu. Intinya ada banyak motivasi Islam untuk membebaskan perbudakan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang iblis, wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah ya, surat An-Nisa ayat 119. Allah berfirman, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka melakukan memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan aku akan suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Kok bisa manusia ya disuruh iblis, setan untuk melakukan keburukan kok mau nurut mengerjakannya? Karena setan itu tidak langsung menyuruh orang untuk berbuat buruk, Pak. Setan itu punya langkah untuk membuat orang itu nurut mau berbuat keburukan dengan cara menghiasi keburukan itu tampak indah di hadapan orang yang mengerjakannya atau orang yang akan mengerjakannya ya. Itu cara syaitan seperti itu. Tidak tiba-tiba langsung kamu lakukan maksiat ini, berbuatlah dosa ini ya, pukullah fulan ya, aniaya fulan, ambil hartanya fulan, enggak, tapi lewat jalur menghiasi.
Bahkan yang paling berbahaya adalah setan ketika menghiasi perbuatan jahat, perbuatan buruk itu dengan kedok agama. Ini lebih buruk lagi. Contoh yang lagi rame sekarang, ada tokoh agama yang ya dalam tanda kutip melakukan apa? Tindak asusila kepada santri atau santriwatinya. Itu kan salah satunya dengan cara apa? Iya, dengan cara agama. Nanti kamu dapat barokah. Diusap karo yai dapat barokah kan ya. Nah, ini kan menakutkan sekali kalau sudah seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Nah, itu menakutkan gitu ya. Jadi syaitan itu berusaha untuk melakukan hal yang demikian, untuk supaya kemudian orang itu mau melakukan kerusakan di atas muka bumi ini, karena syaitan datang dengan menggambarkan kerusakan itu tampak indah, tampak bukan kerusakan, bahkan tampak sesuatu yang wajib harus diambil gitu ya, untuk menjaga supaya tidak terjadi kerusakan. Bisa saja setan seperti itu datang menggambarkan seperti demikian. Dan dikatakan di sini sebagian ulama tafsir berkata yang dimaksud adalah mengebiri. Maksudnya ini tadi ya, wala amurannahum fala yubattikunna adzanal an'am. Ya. Dan benar aku memerintahkan kepada mereka, kemudian mereka apa? Memotong telinga-telinga binatang ternak. Ini diantara makna, atau ini ya bisa jadi makna daripada fala yughayyirunna khalqallah, yaitu aku memerintahkan mereka untuk mengubah ciptaan Allah. Ini adalah untuk mengebirinya ya, mengebiri ciptaan Allah ini, entah hewan atau semacamnya. Dan maksud mengebiri di sini maksudnya adalah benar-benar menghilangkan alat kelaminnya. Termasuk juga di masa kita sekarang kan banyak ngetren ganti kelamin, laki-laki jadi perempuan ya, sak jeroane dirubah gitu, dioperasi. Wala'iyadzubillah. Nah, ini termasuk daripada penyesatan syaitan kepada manusia. Al-Hasan meriwayatkan dari Samurah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi bersabda, man qatala 'abdahu qatalnahu wa man jada'a 'abdahu jada'nahu. Barang siapa yang membunuh hamba sahayanya maka kami akan membunuhnya, dan barang siapa yang memotong hidung hamba sahayanya niscaya kami juga akan memotong hidungnya. Ini adalah kabar yang sahih. Kemudian Qatadah meriwayatkan dari Al-Hasan dari Samurah secara marfu', beliau mengatakan, man akhsa 'abdahu akhsainahu. Barang siapa yang mengebiri sahayanya niscaya kami akan mengebirinya. Al-Hakim mensahihkan, tetapi beliau keliru sebuah hadis dalam masalah hukum had, dan matanya adalah sebagai berikut. Man matsala bi 'abdi fa huwa hurrun. Barang siapa yang menyiksa hambanya secara keji, maka dia hambanya itu akan menjadi berstatus merdeka. Kemudian dalam As-Sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, man qadhafa mamlukahu uqima alaihi al-haddu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuduh hamba sahayanya berzina, niscaya hukum had akan ditegakkan atasnya pada hari kiamat. Jadi menuduh saja kepada hamba sahayanya melakukan perbuatan yang menodai kehormatan dia dan diri pemiliknya gitu ya. Ini saja adalah perkara yang dilarang dalam agama, lebih-lebih apabila melakukan tindakan zalim yang lebih besar. Kemudian dan akhir hadis yang dihafal dari Nabi SAW adalah as-salah as-salah. Jadi Nabi sebelum meninggal ya, Nabi juga ya menyampaikan pesan-pesannya, salah satunya adalah kalimat ini, as-salah as-salah, yaitu jagalah salat kalian, jagalah salat kalian. Ittaqullaha fima malakat aimanukum. Takutlah kamu kepada Allah berkaitan dengan hamba saya yang kalian miliki ya. Artinya jika hamba sahaya saja kita diperintahkan untuk menjaga hak-hak mereka, tidak melakukan kezaliman kepada mereka, lebih-lebih kepada orang-orang yang lebih mulia daripada hamba sahaya, yaitu dari kalangan apa? Anggota keluarga kita yang wajib kita nafkahi ya mereka. Kemudian dan dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ikhsa'il khayli wal bahaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengebiri kuda dan hewan ternak. Ini menunjukkan bahwa ya, jika hewan ternak saja dilarang untuk dilakukan ya pengebirian kepadanya, lebih-lebih kepada hamba sahaya, kepada manusia.
Nah, insyaallah untuk dosa besar ke-67 mencurangi timbangan dan takaran dalam jual beli kita baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.